Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar kalian hari ini? Tentu baik, bukan? Jumpa lagi dengan Bapak Nur Hijar dalam video pembelajaran sejarah. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi tentang latar belakang lahirnya reformasi. Bagaimana? Penasaran bukan? Oke, silahkan kalian simak baik-baik. Latar belakang terjadinya reformasi di Indonesia disebabkan karena terjadinya sebuah peristiwa besar di dunia, yaitu terjadinya krisis moneter di Asia. Krisis ini terjadi pada tahun 1997 yang kemudian dampaknya menyebar hingga ke Indonesia, yang menyebabkan terjadinya krisis multidimensi di Indonesia, yaitu krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik, krisis hukum, dan krisis kepercayaan. Krisis ekonomi ditandai dengan kian melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Ini bisa dilihat di akhir tahun 1997, nilai tukar rupiah terhadap dolar masih berkisar pada nilai Rp4.000. Pada awal tahun 1998, nilai tukarnya kian menurun di angka Rp6.000. Kemudian di bulan April tahun yang sama, nilai tukar rupiah menjadi Rp8.000. Dan kemudian parahnya pada bulan Mei 1945, nilai tukar rupiah menjadi Rp16.000. Hal ini tentunya berdampak pada naiknya harga sembako yang menyebabkan dunia usaha dan perbankan macet, menimbulkan banyak pengangguran di mana-mana. Hal ini berdampak pada timbulnya krisis sosial. Dengan munculnya pengangguran, maka tingkat tindakan kriminal kian bertambah, kerusuhan dan penjarahan terjadi di mana-mana. Krisis politik ini disebabkan karena timbulnya dualisme kepemimpinan pada Partai Demokrasi Indonesia, yaitu adanya pimpinan oleh Megawati Soekarno Putri dan sebagian yang lain mendukung Suryadi sebagai pimpinan Partai Demokrasi Indonesia. Selain itu, kemenangan Golkar di setiap pemilu selama Orde Baru juga memicu terjadinya krisis ini, ditambah dengan dilantiknya Soeharto untuk ketujuh kalinya menjadi Presiden Republik Indonesia. Krisis hukum bisa dilihat yaitu rendahnya penegakan hukum, ya, karena adanya intervensi penguasa terhadap putusan hukum, sehingga pada saat itu hukum terkesan tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Maksudnya ketika para pejabat yang melakukan pelanggaran hukum besar kemungkinan akan bebas dari hukuman, sedangkan ketika rakyat umum, rakyat biasa yang terjerat hukum, dia akan dihukum seberat-beratnya. Jadi hukum di mata masyarakat menjadi tidak dipercaya lagi. Ini melahirkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat karena pemerintah tidak mampu menciptakan stabilitas politik, ekonomi, sosial, dan hukum di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Hal inilah yang kemudian terakumulasi dan menimbulkan reaksi dari pihak pemuda-pemuda Indonesia yang kemudian melahirkan reformasi. Kronologi terjadinya reformasi ini bisa dilihat, saya mengambil dimulai dari tanggal 10 Mei 1998, diawali dengan ketidakpuasan rakyat Indonesia yang dimotori oleh para pemuda dari hasil pemilu 1998. Hal ini ditambah dengan kenaikan harga BBM secara sepihak oleh pemerintah.
Tanggal 11 Mei 1998 terjadi bentrok antara pemuda dan aparat menyebabkan timbulnya korban jiwa di pihak mahasiswa. Adapun korban jiwa yang timbul itu yang bisa kita lihat adalah yang pertama Heri Hertanto, kemudian Elang Mulia Lesmana, kemudian Hendriawan, dan yang terakhir adalah Hafidin Royan. Keempat mahasiswa ini adalah mahasiswa Universitas Trisakti yang terlibat bentrok dengan para aparat keamanan. Tanggal 13 dan 14 Mei 1998, kerusuhan dan penjarahan serta pembakaran terjadi di mana-mana. Namun, meskipun demikian, Soeharto menyatakan turut berduka cita atas peristiwa Semanggi yang menewaskan mahasiswa tadi yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Indonesia. Tanggal 15 Mei 1998, Soeharto kembali ke Jakarta dari Kairo mengikuti KTT. Tanggal 16 Mei 1998, Soeharto menerima kedatangan Ketua DPR MPR RI, dalam hal ini Harmoko, untuk menyampaikan aspirasi mahasiswa kepada Presiden. Tanggal 17 Mei 1998 terjadi demonstrasi besar-besaran di gedung DPR MPR RI. Jadi gedung DPR MPR RI diduduki oleh mahasiswa kala itu. Ini bisa dilihat fotonya, gedung DPR RI diduduki oleh para mahasiswa yang melakukan demonstrasi. Tanggal 18 Mei 1998, Ketua DPR MPR RI menyatakan meminta sekali lagi agar Soeharto mundur. Tanggal 19 Mei 1998, beberapa ulama, budayawan, dan tokoh cendekiawan bertemu Soeharto untuk membahas reformasi dan kemungkinan Soeharto untuk mundur jadi presiden. Tanggal 20 Mei 1998, Soeharto berencana membentuk komite reformasi untuk membicarakan bagaimana jalan keluar dari reaksi mahasiswa ini. Namun komite reformasi ini gagal dibentuk. Puncaknya, pada tanggal 21 Mei 1998, akhirnya Soeharto meletakkan jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia yang digantikan oleh wakilnya, yaitu Baharudin Yusuf Habibie. Demikian kronologi terjadinya reformasi di Indonesia. Bagaimana? Kalian sudah paham bukan? Apa yang bisa kalian petik dari peristiwa reformasi? Oke, sampai di sini dulu ya video dari Bapak. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.